Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, mahasiswi Universitas Muslim Nusantara, semester 5 jurusan akuntansi. Di sini saya menjelaskan mengenai pembubaran persekutuan dan membahas contoh soal. Di slide ini kita akan menjelaskan mengenai pembubaran persekutuan yang menyebabkan yang terjadinya pembubaran persekutuan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembubaran karena tindakannya adanya sekutu. Selanjutnya, pembubaran karena ketentuan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah pembubaran atas besar keputusan oleh pengadilan. Baiklah, kita akan memasuki contoh soal pembubaran persekutuan. Misalnya, ada 2 orang, yaitu Adi dan Ida. Mereka ini adalah anggota perseteruan yang membagi laba atau rugi dengan perbandingan yang sama. Nah, berikut ini adalah neraca persekutuan Adi dan Ida pada akhir tahun 2006. Baiklah, kita memasuki bentuk neraca persekutuan Adi dan Ida per 31 Desember 2006. Nah, di situ ada disebutkan macam-macam aktiva dan macam-macam hutang. Macam-macam aktiva sebesar 15 juta. Macam-macam hutang ada sebesar 3 juta. Di macam-macam hutang ini ada terdapat modal Adi dan modal Ida. Modal Adi adalah senilai 7 juta dan modal Ida adalah senilai 5 juta. Jumlah aktiva 15 juta dan jumlah hutang dan modal di macam-macam hutang senilai 15 juta. 15 juta ini dari mana? Dari jumlah 3 juta ditambah 7 juta dan ditambah 5 juta. Selanjutnya, pada saat Nisa ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dengan membeli seperempat bagian hak penyertaan Adi dan Ida dengan membayar sebesar 3 juta. Maka kita membuat jurnalnya. Modal Adi ada 1.750.000. Itu dapat dari mana? Dari modal Adi yang 7 juta tadi dibagi seperempat. Maka hasilnya 1.750.000. Selanjutnya modal Ida yaitu senilai 1.250.000. Itu juga dapat dari mana? Dari 5 juta dibagi seperempat. Maka modal Nisa adalah 3 juta. Disinilah kita membahas modal Adi dan Ida sebelum masuk Nisa dan setelah masuk Nisa. Dengan masuknya Nisa di dalam persekutuan hanya komposisi hak penyertaan masing-masing anggota yang berubah, sedang jumlah totalnya itu tidak berubah, seperti yang tabel di bawah. Sebelum masuk Nisa, modal Adi ada 7 juta dan modal Ida itu ada 5 juta. Modal Nisa belum diketahui. Setelah masuknya Nisa, modal Adi berubah menjadi 5.250.000. Itu didapat dari mana? Dari modal Adi yang 7 juta dikurang modal Adi yang 1.750.000 yang setelah masuk Nisa itu. Maka hasilnya 5.250.000. Dan modal Ida 3.750.000 itu dari mana? Dari modal Ida yang 5 juta dikurang 1.250.000, maka hasilnya 3.750.000. Dan diketahui modal Nisa 3 juta. Maka modal persekutuan sebelum masuk Nisa dan setelah masuk Nisa adalah 12 juta. Suatu investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu lama bonus. Misalnya, Adi dan Ida adalah anggota persekutuan dengan modal masing-masing sebesar 20.000 dan 15.000, serta membagi laba atau rugi dengan sama. Nisa diterima masuk sebagai sekutu baru dengan investasi sebesar 14.000 untuk memperoleh kepentingan sebesar seperempat atau 25% dari modal persekutuan yang baru.
Kelebihan setoran modal persekutuan yang baru. Kelebihan setoran modal NISA merupakan bonus yang dibagikan kepada pemilik lama sesuai dengan ketentuan pembagian laba atau rugi. Di sini kita memasuki perhitungan. Jumlah modal persekutuan sebelum NISA yaitu 35.000. Dari mana? Dari modalnya Adi dan Ida sebelum masuknya NISA sebesar 20.000 dan 15.000. Maka dijumlahkanlah menjadi 35.000. Setoran modal NISA 14.000. Itu didapat dari NISA diterima masuk sebagai sekutu baru menanami investasi sebesar 14.000. Jumlah modal persekutuan yang baru 49.000. Itu didapat dari 35.000 ditambah 14.000. Selanjutnya kita masuki modal NISA dinilai 25% dan modal persekutuan yang baru. Mencarinya adalah 25% dikali 49.000. Hasilnya 12.250. Setoran modal NISA sebesar 14.000. Bagian modal diperhitungkan 12.250. Bonus sekutu lama sebesar 1.750. Itu didapat dari mana? Dari setoran modal NISA dikurang bagian modal diperhitungkan. Lalu masuklah bagian bonus untuk Adi dan Ida. Mereka mendapat masing-masing 875. 875 itu dari 1.750 dibagi 2, maka hasilnya segitu. Bunyi jurnalnya, kas di debit 14.000, modal Adi 875, modal Ida 875, dan modal NISA 12.250. Modal Adi dan modal Ida dan modal NISA itu letaknya di kredit. Masuklah tahap ketiga, yaitu mengenai goodwill. Misalkan, sekutu NISA menyatakan bahwa perkiraan modalnya melaporkan investasi sebesar 14.000 untuk 25% dari modal persekutuan yang baru. Sehingga modal persekutuan yang baru harus berjumlah 100 dibagi 25 dikali 14.000. Sama dengan 56.000. Jumlah modal anggota pemilik lama yaitu 35.000 dari pemilik Adi dan Ida. Ditambah setoran modal NISA 14.000. Maka dijumlahkanlah 35.000 ditambah 14.000 yaitu 49.000. Jumlah goodwill yang harus dibentuk 7.000. Goodwill tersebut dibagi di antara sekutu lama sesuai dengan perbandingan laba atau rugi masing-masing mendapat 3.500. Nah, 3.500 itu dari mana? Dari jumlah goodwill yang 7.000 dibagi 2. Adapun yang terakhir ini jurnal pembentukan goodwill. Goodwill 7.000 diletak di debit dan modal Adi modal Ida letaknya di kredit senilai 3.500. Setoran modal NISA kas di debit 14.000. Modal NISA di kredit 14.000. Baiklah, itu hasil dari soal pembubarannya persekutuan. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan akuntansi lanjutan 1 mengenai pembubaran persekutuan. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.